terkait dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh perangkat desa termasuk kepala desa. Nah, laporan-laporan pengaduan ini diantaranya itu kompetensi dari kepala desa, penguasaannya terhadap penggunaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan kepala desa itu kan dipilih oleh rakyat. Jadi bukan karena kemampuannya untuk mengelola desa dia dipilih, tapi karena ketokohannya. Sehingga setiap pemilihan kepala desa itu sangat tergantung untuk menghasilkan pemimpin yang baik, itu sangat tergantung kepada masyarakat desa sendiri. Apa kualitas kepala desa yang dipilih itu cerminan dari apa yang ada kualitas yang di desa itu. Benar, jadi memang itu tadi yang saya bilang bahwasannya dengan adanya dana desa ini sebenarnya niat dari pemerintahan pusat itu baik karena untuk membangun desa-desa yang ada di bawah atau yang terpencil gitu ya. Namun penggunaan dana desa ini seringkali menjadi tempat penyelewengan begitu ya. Nah, tadi saya setuju dengan pernyataan Pak Abed tadi bahwasannya memang yang namanya kepala desa dipilih atas dasar ketokohannya sebenarnya ya. Hanya saja mungkin masyarakat harus lebih pintar lagi, harus lebih jeli lagi untuk memilih pemimpin. Kira-kira pemimpin ini yang bisa membawa dampak positif untuk desanya, untuk memimpin desanya, apalagi dalam mengelola dana desa yang tidak sedikit ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Buhari sendiri ya selaku kasih barang bukti dan barang pangkasan. Yang paling banyak ditemui di lapangan itu kalau untuk penyelewengan dana desa, barang buktinya dalam berbentuk apa? Izin Pak, jadi gini. Tadi saya belum jelaskan. Saya ini kebetulan kan kepala sesi barang bukti dan barang atas. Yaitu lebih terkait dengan tindak pidana. Oh gitu. Tindak pidana. Kalau tindak pidana ini berarti sifatnya penegakan hukum. Dia sudah masuk ranah tuntutan. Kalau terkait pokok mungkin apa yang kita bicarakan ini kan apalagi di bidang intelijen dia masih sifatnya preventif pencegahan. Jadi untuk kita belum bicara barang bukti ini. Belum bicara barang bukti. Kalau kita bicara barang bukti nanti itu setelah penindakan. Nanti dia masuk ke penyidikan baru kita bicara barang bukti. Jadi kalau kita bicara saya paparkan barang buktinya apa susah. Karena kita belum bicara sampai ke situ. Nah, kalau memang sudah ada tindak pidana dan itu sudah masuk penyidikan, baru kita bicara barang bukti. Baik. Pak Imran, kalau di Kabupaten Bengkulu sendiri seberapa besar kasus penyelewengan dana desa ini? Sampai saat ini kalau berdasarkan data bidang intelijen berdasarkan cukup banyak. Tapi kalau yang sampai ke proses penindakan itu di khususnya itu kita ambil contohnya satu daerah kecamatan Kota, daerah desa Ciladang kan sudah dengar kan? Itu salah satu daerahnya yang sudah naik itu ada beberapa. Mungkin sudah selesai. Tapi kalau terkait laporan ya, tapi mengingat Kejaksaan Negeri Bengkulu khususnya kita kan bergerak sesuai dengan hukum Indonesia ataupun berdasarkan kebijakan pimpinan. Jadi baru-baru ini kan Pak Jaksa Agung memberikan kebijakan kepada khususnya Kejaksaan Indonesia terkait penindakan itu merupakan sebagai salah satu jalur terakhir ultimum begitu. Jadi sebagai surat khusus yang dibuat nomor 23 kalau nggak salah tanggal 14 Februari tahun 2023 kemarin itu sudah disampaikan kepada jajarannya bahwa terkait penindakan untuk penyalahgunaan dana desa itu harus dilakukan secepat mungkin dan sehati-hatinya. Jadi kita harus memakai kehati-hatian, mengingat tidak semua kepala desa itu paham terkait aturan. Jadi maksudnya di sini Pak, penindakan atau penegakan terhadap penyalahgunaan dana desa ini merupakan sebagai jalan terakhir. Jadi upayakanlah preventif. Jadi setiap laporan memang kita proses dahulu. Kita lihat dulu sebatas mana tingkat kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perangkat desa. Jika memang dari awal perbuatan yang ada mensrea, memang sengaja melakukan tindak pidana korupsi untuk berkait diri sendiri, itu kan dalam arti memang
umum itu. Tetapi apabila perbuatan itu memang dilakukan tanpa kesengajaan atau kekurangan pengetahuan kepala desa ini terkait kebijakannya yang mengarahkan adanya kerugian atau kekurangannya volume satu pekerjaan, ini kan bukan bidang dia sebenarnya. Tetapi terkait hal itu makanya kami diamanatkan oleh pimpinan untuk melakukan pencegahan preventif, yaitu dengan adanya program kami Pak. Kami ada program baru sekarang ini. Program Jaksa Jaga Desa. Jaksa Jaga Desa. Jaksa Jaga Desa. Ya, Oke. ini tindak lanjutnya nanti mungkin Pak Kasintel akan sampaikan Pak ini. Terkait program Jaga Desa ini nanti Pak Kasintel bakal jelaskan bahwa di Kabupaten Bunga ada nanti tindak lanjut daripada program Jaga Desa. Nah, terkait hal itu tadi kan ditanyakan seberapa banyak, tapi melalui bidang kami ini melalui jadi bidang kami preventif Pak. Selagi perangkat desa khususnya bisa menunjukkan terkait temuan-temuan, kita kan harus koordinasi aktif Pak. Ya. Jadi garda terdepan terkait penegakan pengawasan penggunaan dana desa itu APIP, inspektorat. Jadi kita terkait ada laporan, kita koordinasi sama APIP. Ini ada laporan terkait desa A. Tolong kalian audit kembali terkait sejauh mana tingkat pelanggarannya. Ya. Apakah masih bisa ditoleransi atau tidak? Oke, toleransi ini dalam bentuk apa? Jadi begini, toleransi tadi kalau memang perbuatan itu memang awalnya saya bilang Pak, kalau memang ada kesengajaan dari awal, memang niat si oknum tadi memperkaya diri sendiri atau melakukan perbuatan itu memang sengaja, itu tidak bisa toleransi. Tetapi apabila perbuatan memang ketidaktahuan dia, kurangnya pengetahuan yang bersangkutan, yang mengakibat adanya kerugian, maka kita mengedepankan Pak untuk mengembalikan kerugian itu dong. Tapi kalau dia tidak mau, dalam arti mengembalikan, dia mau tidak mau kita proses sesuai peraturan. Oke, berarti apabila memang itu terjadi karena ketidaktahuan dari oknum tersebut terkait aturan lah dalam penggunaan dana desa itu, berarti tetap diberikan toleransi terlebih dulu dengan harus mengembalikan. Oh, oke, baik. Saya tertarik membahas mengenai program Jaksa Jaga Desa. Pak Aben mungkin bisa bantu menjawabnya. Bisa dijelaskan dulu Pak Aben, program Jaksa Jaga Desa ini apa dan kenapa membentuk program ini? Tujuannya apa? Ya, terima kasih. Program Jaksa Jaga Desa ini adalah program yang sangat mudah diturunkan ke daerah. Ini merupakan tugas pokok di bidang intelijen, sehingga dengan maksud untuk memberikan pengawalan terhadap kegiatan di desa sebagai fungsi kontrol tentang penggunaan dana desa. Nah, Jaksa Jaga Desa ini gunanya adalah sebagai mitra dengan desa, pemerintah desa, untuk membangun komunikasi apa sih kendala-kendala yang dihadapi oleh desa dalam hal menggunakan dana desa yang sudah dibicarakan oleh pemerintah pusat. Untuk kedepannya kita sudah masuk jadwal ya dengan pemerintah desa di Kabupaten Bungo dengan membentuk beberapa wilayah kecamatan yang kita akan mulai nanti tanggal 22 Juni 2023. Berarti tanggal 22 Juni itu perdana ya? Ya. Oke. Di kecamatan Kota sebagai perdana. Nah, harapan kita dengan program Jaksa Jaga Desa ini, para pemerintah desa dapat melaksanakan penggunaan dana desa sebagaimana diharapkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, tidak ada keraguan-keraguan dalam pertanggungjawaban dan penyaluran penggunaan dana desa. Kenapa? Karena yang sering menjadi persoalan dari penggunaan dana desa ini itu tadi satu takut, ketidakmampuan, terus keraguan-keraguan, nanti salah nih kalau dia. Padahal semuanya kan sudah diatur di Perdes, sudah disusun ini bersama dengan BPD, sudah sama-sama sudah dimusyawarahkan di desa, itu di musrenbang ya, musrenbang desa, naik ke kecamatan. Nah, penggunaan dana desa ini kan setiap tahun berubah tergantung skala prioritas, karena banyak kebutuhan-kebutuhan di desa itu yang diharapkan bisa terlaksana, sehingga
dengan kucuran pemerintah pusat, dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kan tidak semua kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat ini bisa terlaksana, sehingga dibuatlah skala prioritas apa yang paling dibutuhkan di desa. Contoh kemarin itu untuk saat ini kita sedang mengalami namanya fase inflasi ya. Inflasi tentu pemerintah pusat membuat kebijakan agar penggunaan dana desa itu bagaimana cara mengatasi inflasi. Contoh kegiatan itu ada pada ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan. Sehingga diharapkan dengan program dengan ketahanan pangan ini kebutuhan di desa bisa teratasi. Contoh lain lagi terhadap stunting, ya kan? Banyak bantuan-bantuan yang baik itu dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, dari pemerintah kabupaten, fokusnya ke stunting supaya orang-orang yang kurang gizi itu bisa menjadi sehat gitu lah. Dengan harapan ini kan generasi terus kita yang akan lahir dan tumbuh dan berkembang itu dari desa, sehingga lahirlah seorang pemimpin di masa yang akan datang yang sehat kita semua dan rohaninya. Kalau untuk durasi program Jaksa Jaga Desa ini kan untuk tanggal 22 Juni ini perdana dilaksanakan di Kecamatan Pelepah, ya Pak ya. Nah, kalau untuk kedepannya nih durasinya program ini apakah dalam satu hari itu full kita laksanakan sosialisasi dengan mengundang para perangkat desa beserta dengan Rio dan BPD-nya di satu kecamatan tersebut, atau seperti apa pelaksanaannya? Memang kalau kita dalam setahun itu ya untuk 141 desa kita kunjungi semua kan tidak cukup waktu kita. Ya, mungkin bisa diperkecil dengan per kecamatan. Per kecamatan. Nah, ini kita juga harapannya dengan sosialisasi itu kita mendapat masukan apa kira-kira kendala yang ada di desa dalam menggunakan dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Berarti itu dilakukan dalam satu hari untuk melakukan sosialisasi, tanya jawab sama masyarakat, ya, gitu ya. Nah, di situ kan kita tahu di desa A, desa B, desa C apa itu kendalanya, dan kita coba kasih masukan. Kita memberi solusi, ya kan? Karena dari pengalaman yang sudah kita lalui tentang penggunaan dana desa ini, mungkin kita bisa share ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sehingga harapan dari pimpinan di Kejaksaan Agung itu kita menjadi sahabat masyarakat, sahabat semua orang, tidak menjadi momok gitu. Kita datang ke desa itu takut orang, banyak bahaya. Ya, tapi kalau Kak Reni yang datang ke desa nggak takut orangnya? Pasti mendekat semua. Mendekat semua. Kalau meminta foto pasti tidak. Oke, Kak Reni saya mau tanya nih, tadi mengenai program Jaksa Jaga Desa ini kan lebih ke melakukan pendekatan dengan sosialisasi. Padahal mungkin yang kita ketahui sebelumnya mungkin sudah pernah dilaksanakan sosialisasi yang lain ya. Apalagi Kak Reni ini kan selaku Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis. Kira-kira sosialisasi yang membedakan sosialisasi sebelumnya dengan program Jaksa Jaga Desa ini kan juga mengusung dengan materinya strateginya sosialisasi. Apa yang membedakan? Mungkin ya biasanya kita kalau sosialisasi di desa itu mencakupnya banyak seperti mungkin tentang narkotika, tentang kenakalan remaja, ataupun kasus-kasus pidana ataupun yang lain lah. Tapi kalau untuk sosialisasi yang sekarang ini memang kita memfokuskan untuk penggunaan dana desa agar perangkat desa itu tidak bermasalah lah untuk ke depan. Jadi ya untuk program Jaksa Jaga Desa ini memang dikhususkan fokusnya ke penggunaan dana desa. Ya. Nah, ke sebagian besar ini kan Kak penyelewengan dana desa ini terdapat pada laporan fiktif yang dilakukan oknum di desa seperti pada proyek jalan atau drainase ya. Selain itu apa saja mungkin modus yang dilakukan oknum di desa? Biasanya sih seperti menggelembungkan dana ataupun mungkin tadi kata Mbak tadi benar proyek fiktif ya. Terus yang lain seperti penyalahgunaan anggaran, terus bisa juga untuk penggelapan dana desa dan masih banyak lagi. Ya. Nah itu mungkin dari kasus-kasus yang sudah masuk laporan-laporannya paling banyak itu biasanya
alasan itu terjadi itu kenapa Kak? Apakah yang disampaikan Pak Yupran tadi karena ketidaktahuan dari oknum dari perangkat desanya ataupun kepala desa dalam mengelola dana desa, atau memang ada kesengajaan? Paling banyaknya itu Paling banyaknya itu biasanya pengetahuannya kurang gitu Mbak. Jadi kalau mungkin untuk memperkaya diri sih enggak terlalu, tapi mungkin itu makanya kami mengadakan sosialisasi biar mereka lebih mengerti bagaimana pengelolaan dana desa itu yang baik biar tidak terjadi pengaduan nanti. Oke, Pak Yupran kan tadi bilang dalam demo-demo juga mau tidak mau juga harus bertemu lah ya dengan para pendemo-pendemo itu. Nah kemarin juga sempat banyak sekali pendemo yang mendemokan kepala desanya atau dionya karena mungkin ada alasan-alasan tertentu di belakang itu. Nah kebanyakan itu para pendemo mengeluhkan tentang apa dalam melakukan demo itu? Jadi kalau terkait materi demo itu kan kita bermacam-macam. Terakhir kali itu biasanya terkait kebijakan Komisi 1 kan, yang kebijakan otonom kan. Jadi biasanya adanya kegiatan-kegiatan kayak yang berhubungan sama sosial. Contoh, karena sosial itu menyangkut langsung. Jadi ada beberapa mungkin guru-guru mandiri yang seharusnya terima honor, tapi yang bersangkutan langsung tidak bisa membayar gajinya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang berdasarkan pengamatan orang-orang yang demo, mungkin kita selesaikan. Atau juga ada juga beberapa individu yang bermasalah dengan perbuatan pidana yang lain, maksudnya pidana umum. Itu materi-materi mereka. Tuntutan-tuntutan demo itu berbagai macam Pak. Pada intinya mereka biasanya meminta supaya datu itu dihentikan. Baik itu demo di pemerintah daerah, demo di kantor. Tapi kalau terkait pemberhentian kepala desa atau datu ini kan ranahnya bukan ranah APH, tetap ranahnya itu di pemerintah daerah. Ranahnya APH itu terkait perbuatan melawan hukumnya, yaitu proses penindakan. Yang bersangkutan yang mengakibatkan kerugian negara. Ada apa kita proses sesuai ketentuan hukum dengan proses bagaimana kebijakan pimpinan kami itu berupaya mengupayakan upaya preventif. Kenapa upaya dilakukan supaya tidak ada kegaduhan dan juga negara kita sekarang ini kan sedang mengedepankan pemulihan ekonomi nasional. Jadi kalau bisa setiap kebijakan dari desa sampai pusat itu betul-betul bisa membantu proses pemulihan itu. Karena kita sudah baru mau bangkit dari masa COVID. Ya. Oke, baik pemirsa, sesaat lagi kita juga akan mengetahui dan kita akan tanya langsung kira-kira apa saja modus operandi lain dalam penyimpangan ataupun penyaluran dan pengelolaan desa ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Jaksa Menyapa. Ada persiapannya. Ibadah kita pun sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maka yang tertinggi ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Walaupun sedikit, yang penting Allah ridho. Daripada banyak, Allah tidak ridho. Artinya apa? Keridhoan itulah membuat kepantasan kita untuk mendapat rahmat Allah. Semua yang hidup akan mati. Sehingga yang Allah terima adalah orang-orang yang ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap awal ada akhir. Ingat, batas waktu. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Kumpul, bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Di sini tempatnya.
main bareng komunitas. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Namaku Rehan. Menurut ibu, aku anak yang baik, sopan kepada orang tua, dan dikenal santun kepada guru. Bahkan di mata teman-teman, aku adalah sosok yang periang. Sampai suatu saat aku mengenalnya, hidupku mulai berubah. Aku mulai suka menyendiri dan bersikap aneh. Aku menjadi sosok yang kasar dan pemarah. Sampai suatu ketika, aku menerima akibatnya. Bagaimana aku bisa menjaga ibuku kalau aku tidak bisa menjaga diriku sendiri? Narkoba membunuhku. Penyalahguna narkoba bisa menimpa siapa saja, lintas usia, profesi, dan instansi, termasuk adik-adik dan anak-anak kita, generasi muda. Jangan coba-coba pakai narkoba, karena itu adalah awal dari bencana yang merusak dan mengancam masa depan bangsa. Mari kita bersinergi, berkolaborasi, dan berkontribusi untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan narkoba menuju bunga yang bersinar, bersih dari narkoba. Saatnya berpolitik cerdas dan santun. Peran OKP dalam pemilu 2024, apakah sebagai pengawasan atau mungkin hanya sebagai penonton saja? Gunakan hak pilih, jangan asal pilih. Seperti ini, jadi ada semua mahasiswa itu punya hak untuk bersuara, untuk memilih siapa presiden dan siapa wakil presidennya. Cerdas berpolitik setiap Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Bungo TV, selalu di hati. Ibadah kita pun sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maka yang tertinggi ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Walaupun sedikit, yang penting Allah ridho. Daripada banyak, Allah tidak ridho. Artinya apa? Keriduan itulah membuat kepantasan kita untuk mendapat rahmat Allah. Semua yang hidup akan mati. Sehingga yang Allah terima adalah orang-orang yang ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap awal ada akhir. Ingat, batas waktu. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Kumpul, bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Sini tempatnya. Marka, main bareng komunitas. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Saatnya berpolitik cerdas dan santun. Peran OKP dalam pemilu 2024, apakah sebagai pengawasan atau mungkin hanya sebagai penonton saja? Gunakan hak pilih, jangan asal pilih. Seperti ini, jadi ada semua mahasiswa itu punya hak untuk bersuara, untuk memilih siapa presiden dan siapa wakil presidennya. Cerdas
Cerdas Berpolitik setiap Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Bunga TV, selalu di hati. Ibadah kita pun sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maka yang tertinggi ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Walaupun sedikit, yang penting Allah ridho. Daripada banyak, Allah tidak ridho. Artinya apa? Keriduan itulah membuat kepantasan kita untuk mendapat rahmat Allah. Semua yang hidup akan mati. Sehingga yang Allah terima adalah orang-orang yang ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap awal ada akhir. Ingat, batas waktu. Hanya di Bunga TV, selalu di hati. Ibadah kita Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jaksa Menyapa. Sebelum kita lanjut obrolan kita, saya mau mengingatkan untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan Jaksa Menyapa pada hari ini dengan tema peran dan fungsi kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa. Nah, buat Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung terkait mungkin di daerah tempat Anda tinggal ada terjadi mungkin kecurigaan terhadap pengelolaan dana desa, boleh langsung tanya ke kita melalui telepon interaktif di 0852 7955 2240. Sekali lagi di 0852 7955 2240 yang udah ada di layar TV atau handphone Anda ya. Kita kembali lanjutkan obrolan tadi sempat terjeda mengenai apa saja modus operandi lain dalam penyimpangan pada penyaluran dan pengelolaan dana desa. Mungkin Pak Buhari bisa bantu menjawab kira-kira apa saja nih modus operandi dalam penyimpangan pada penyaluran dan pengelolaan dana desa. Mbak. Ya. Adapun modus operandi dalam penyimpangan dana desa, mungkin seperti saya sampaikan ini adanya pembuatan rencana anggaran di atas harga pasar, jadi markup kan. Kemudian pengelembungan nilai honor, pembayaran honor bagi aparat desa. Kemudian kalau dalam pelaksanaan kegiatannya mungkin ada pengurangan spek kegiatan. Kemudian seperti pemungutan pajak, penyimpangan hasil pemungutan pajak desa. Mungkin itu yang lebih cenderung dilakukan di yang paling banyak ya gitu ya Pak ya, modus operandi yang dilakukan dalam penyimpangan. Oke, kalau Pak Aben sendiri dana desa ini sebenarnya penggunaannya itu untuk apa aja sih Pak? Sehingga supaya walaupun ini kita belum masuk dalam program Jaksa Jaga Desa, tapi boleh kan kita bantu untuk memberi informasi kepada pemirsa yang nonton supaya juga tahu sebenarnya dana desa ini penggunaannya untuk apa saja supaya tidak ada dicap ini ada penyalahgunaan nih gitu. Ya, terima kasih Mbak. Dana desa ini kan dikucurkan dari pemerintah pusat. Ya. Artinya selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, agar pembangunan itu langsung disentuh oleh masyarakat, ya, sehingga dikucurkanlah dananya ke desa dan pertanggungjawabannya dilaksanakan oleh pemerintah desa. Nah, adapun tujuannya itu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di desa. Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, dan material yang ada di desa itu bahkan
harus diutamakan gitu, supaya tersentuh langsung ke masyarakat, dinikmati langsung oleh masyarakat itu sendiri gitu, Mbak. Itulah tujuannya. Oke. Tadi kan Pak Buhari sempat juga menyampaikan bahwasannya ada beberapa modus operandi lain dalam penyimpangan, itu ada pungutan pajak. Mungkin Mbak Aben bisa bantu jelaskan pungutan pajak seperti apa mungkin yang bisa disebut sebagai modus penyimpangan itu? Oke, ya terima kasih ya. Memang benar bahwa sumber-sumber pendapatan di desa itu kan ada diantaranya dari pajak ya. Contoh pajak yang sering dilakukan pengutipan itu wajib pungut namanya ya. Itu pajak terhadap material yang ada di desa. Misalnya batu-batu kerikil yang digunakan untuk pembangunan fisik, ya kan, ada di sungai dekat di wilayah desa itu bisa dimanfaatkan oleh desa. Nah, tentu dikenakanlah wajib pungut terhadap sumber daya alam yang ada di desa, yang tentunya manfaatnya akan kembali ke desa, ke negara lagi kembali dan untuk dikelola. Nah, itu yang sering kami lihat tidak disetorkan karena dia mungkin rasa untuk kan korupsi ini timbul dari adanya rasa keserakahan gitu ya. Oh, ini kan uang yang banyak saya pegang nih dikasih pemerintah pusat. Ada juga pemerintah desa itu merasa karena tidak pernah mengelola sekian banyak uang miliaran gitu, ambil dikit-dikit ya istilahnya. Kalau di istilah di Medan itu tardidi dia, tarik dikit-dikit. Ternyata tidak, apa istilahnya tarik dikit-dikit. Tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah yang membuat semakin banyak akhirnya dia dengan berbagai niatan dan cara untuk menutupi ini gitu, diambil seperti dibilang tadi modus operandi yang lainnya, dengan menggelembungkan dana, dengan memotong honor. Nah, itu semua dalam rangka itu untuk menutupi uang yang sudah diambil tadi untuk menutupi pertanggungjawabannya. Gitu, di desa ini kan sebenarnya kita juga sudah ada yang namanya Badan Permusyawaratan Desa BPD ya Pak Ibn ya. Nah, fungsi dari BPD ini kan salah satunya juga untuk mengawasi jalannya pemerintahan atau kebijakan desa. Tetapi hadirnya BPD ini saya rasa dengan adanya tindak pidana korupsi kok sepertinya pengawasannya apakah memang belum berjalan secara maksimal atau BPD-nya sendiri juga sebenarnya tidak mengetahui secara gamblang nih, tidak mengetahui banyak mengenai aturan-aturan dalam penggunaan dana desa. Mungkin Pak Aben bagaimana tanggapannya? Oke, iya. Sebenarnya kalau pemerintah pusat itu kan sudah menyiapkan semua perangkat ya, sudah disusun dalam peraturan-peraturannya. Fungsinya apa, ya, pengawasannya apa, terus pendampingannya apa. Dari pemerintah pusat kan sudah ada disiapkan juga tenaga pendamping profesional. Ya. Sebenarnya kalau semua fungsi-fungsi ini diberdayakan, maksimal kerjanya, pasti masyarakat di desa itu akan sejahtera. Ya. Karena memang pemerintah di desa ini sudah disusun dia untuk menjadi satu pemerintahan kecil di desa. Ada fungsi kontrolnya, budgetingnya itu di APBD, BPBD tadi, ada fungsi eksekutifnya, itulah pemerintah desa. Nah, itu semua sudah ada. Tergantung lagi sekarang berfungsi nggak itu, berjalan nggak sebagaimana yang digariskan oleh pemerintah pusat. Gitu. Karena memang yang kita ketahui mungkin ini sudah menjadi rahasia umum juga, dan saya juga melihat langsung mungkinnya beberapa kasus di lapangan terkesan mungkin anggota-anggota BPD ini mungkin ada yang memang benar-benar memaksimalkan tugasnya sebagai anggota BPD, tapi mungkin kebanyakan BPD ini bahkan ikut menjadi salah satu dalang, mungkin bahkan ada juga yang terkesan apatis ya, kayak seolah-olah ya udahlah masih ada nanti di atas kita, ataukah inspektorat ataukah lembaga lainnya yang akan mengusut tuntas, padahal sebenarnya tanpa disadari mereka lah garda terdepan harusnya ya di desa tersebut. Nah, kalau Pak Yupres sendiri melihat itu, apakah nanti BPD ini akan menjadi salah satu target juga dalam program Jaksa Jaga Desa ini? Baik, terkait hal itu sebenarnya kan kita kembali lagi apa sih manfaat atau fungsi BPD berada di desa. Benar. Jadi adanya BPD ini sebenarnya untuk check and balance. Jadi ada yang melaksanakan, ada juga yang mengawasi. Mengawasi dalam arti begini, Mbak. Jadi
BPD ini mewakili masyarakat untuk mendengarkan apa sih maunya masyarakat. Maunya masyarakat ini nanti disampaikanlah kepada perangkat desa yang ditujukan kepada Datuk Rio kalau di Bungo. Pengawasan ini juga dilakukan apa yang mau tadi Pak itu Bu dilakukan atau tidak. Setelah dilakukan baru diawasi sudah sesuai atau belum. Tapi dalam hal ini di Kabupaten Bungo ini pada dasarnya BPD Kabupaten Bungo sudah lumayan bergerak Pak. Bagus, mengingat beberapa labdu-labdu yang sampai di kami itu beberapa ada dari kawan-kawan BPD. Tetapi dalam hal ini perlu kami sampaikan juga, harapan kami terhadap kawan-kawan BPD juga jangan sampai overland. Maksud kita overland begini, perlu juga kawan-kawan BPD ini memahami betul-betul tupoksi sebatas mana sih kewenangan mereka. Jangan sampai melebihi. Ada fakta yang kami temui di lapangan, bahwa kawan-kawan BPD juga ada yang melakukan audit sendiri. Maksud kita begini, lakukanlah sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila ada temuan di lapangan, ya kita kan namanya negara hukum by surat. Kasihlah surat baik ke Datuk Rio bahwa Datuk Rio ini ada laporan dari masyarakat, mereka menemukan ada kejanggalan terkait proyek pembangunan lah kita ambil contoh. Nah dengan surat itu kan itu berfungsilah yang namanya lembaga birokrasi di desa tadi. Adanya fungsi berjalan dengan sesuai. Ini kadang-kadang kawan-kawan BPD ini mereka lupa, mereka cukup bahas by lisan. Kami paling ketemu aja Pak, kami tegur Rio itu tolong ya, itu secara secara kebiasaan mungkin bisa kita terima, tetapi secara hukum tidak bisa, karena peran itu secara hukum harus dibuktikan dengan bukti tertulis Mbak. Apakah sudah maksimal atau belum peran BPD? Kalau dia melakukan sesuai dengan aturan, by surat, ada temuan di by surat. Ketika surat tidak ditindaklanjuti oleh Datuk Rio atau desa, dia bisa berjenjang melaporkan hal itu kepada kecamatan. Tidak sudah juga ditindaklanjuti, dia bisa berjenjang kepada APIP, inspektorat. Tidak juga baru ke APH. Jadi fungsi birokrasi dalam desa sampai ke daerah itu berfungsi dengan sesuai dengan aturan. Tidak ada yang melompati aturan. Jangan sampai kawan-kawan BPD langsung mengaudit Mbak. Pak kami menemukan ini, kami langsung interogasi si ini nih. Itu secara moral mungkin bisa, tetapi melebihi kewenangan. Ya, niatnya bagus sih, bagus, tetapi jangan sampai melebihi. Ya, kalau memang perangkat dusun atau kepala desa tuh agak bandel, kan kita ada jenjang. Laporannya bertingkat ke kecamatan, ke APIP, baru ke APH. Gitu. Mungkin itu salah satu contoh juga mungkin ya beberapa BPD juga yang mungkin melewati kewenangan mereka gitu. Tapi mungkin juga ada di beberapa desa, ada juga beberapa BPD mungkin terkadang yang namanya dalam birokrasi baik dari tingkat rendah pun ada ibaratnya keterkaitan antar keluarga. Mungkin si Rio ini adalah Pak O-nya dari BPD tersebut. Nah itu menjadi salah satu hal yang mungkin juga menjadi kenapa tindak pidana korupsi di desa ini agak cukup sulit dan terkesan agak lambat terekspos ke atas karena itu tadi ada sistem atau mungkin ada jalur kekeluargaan terjadi. Tapi pemirsa kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami dalam Jaksa Menyapa. Namaku Rehan. Menurut ibu, aku anak yang baik, sopan kepada orang tua, dan dikenal santun kepada guru. Bahkan di mata teman-teman, aku adalah sosok yang periang. Sampai suatu saat aku mengenalnya, hidupku mulai berubah. Aku mulai suka menyendiri dan bersikap aneh. Aku menjadi sosok yang kasar dan pemarah.
Sampai suatu ketika aku menerima akibatnya. Bagaimana aku bisa menjaga ibuku kalau aku tidak bisa menjaga diriku sendiri? Narkoba membunuhku. Itu buat wacana baru. Penyalahguna narkoba bisa menimpa siapa saja, lintas usia, profesi, dan instansi, termasuk adik-adik dan anak-anak kita, generasi muda. Jangan coba-coba pakai narkoba, karena itu adalah awal dari bencana yang merusak dan mengancam masa depan bangsa. Mari kita bersinergi, berkolaborasi, dan berkontribusi untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan narkoba menuju bunga yang bersinar, bersih dari narkoba. Kumpul bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Di sini tempatnya. Marka, main bareng komoditas. Hanya di Bigo TV, selalu di hati. Saatnya berpolitik cerdas dan santun. Peran OKP dalam pemilu 2024, apakah sebagai pengawasan atau mungkin hanya sebagai penonton saja? Gunakan hak pilih, jangan asal pilih. Seperti ini, jadi ada semua mahasiswa itu punya hak untuk bersuara, untuk memilih siapa presiden dan siapa wakil presidennya. Cerdas berpolitik setiap Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Bunga TV, selalu di hati. Ibadah kita pun sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maka yang tertinggi ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Walaupun sedikit, yang penting Allah ridho. Daripada banyak, Allah tidak ridho. Artinya apa? Keriduan itulah membuat kepantasan kita untuk mendapat rahmat Allah. Semua yang hidup akan mati. Sehingga yang Allah terima adalah orang-orang yang ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap awal ada akhir. Ingat, batas waktu. Hanya di Bunga TV, selalu di hati. Namaku Rehan. Menurut ibu, aku anak yang baik, sopan kepada orang tua, dan dikenal santun kepada guru. Bahkan di mata teman-teman, aku adalah sosok yang periang. Sampai suatu saat aku mengenalnya, hidupku mulai berubah. Aku mulai suka menyendiri dan bersikap aneh. Aku menjadi sosok yang kasar dan pemarah. Sampai suatu ketika, aku menerima akibatnya. Bagaimana aku bisa menjaga ibuku kalau aku tidak bisa menjaga diriku sendiri?
Narkoba membunuhku. Penyalahguna narkoba bisa menimpa siapa saja, lintas usia, profesi, dan instansi, termasuk adik-adik dan anak-anak kita, generasi muda. Jangan coba-coba pakai narkoba, karena itu adalah awal dari bencana yang merusak dan mengancam masa depan bangsa. Mari kita bersinergi, berkolaborasi, dan berkontribusi untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan narkoba menuju bunga yang bersinar, bersih dari narkoba. Ibadah kita pun sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maka yang tertinggi ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Walaupun sedikit, yang penting Allah ridho. Daripada banyak, Allah tidak ridho. Artinya apa? Keriduan itulah membuat kepantasan kita untuk mendapat rahmat Allah. Semua yang hidup akan mati. Sehingga yang Allah terima adalah orang-orang yang ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap awal ada akhir. Ingat, batas waktu. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Kumpul bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Di sini tempatnya. Marka, main bareng komunitas. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Saatnya berpolitik cerdas dan santun. Peran OKP dalam pemilu 2024, apakah sebagai pengawasan atau mungkin hanya sebagai penonton saja? Gunakan hak pilih, jangan asal pilih. Seperti ini, jadi ada semua mahasiswa itu punya hak untuk bersuara, untuk memilih siapa presiden dan siapa wakil presidennya. Cerdas berpolitik setiap Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Bungo TV, selalu di hati. Namaku Rehan. Menurut ibu, aku anak yang baik, sopan kepada orang tua, dan dikenal santun kepada guru. Bahkan di mata teman-teman, aku adalah sosok yang periang. Sampai suatu saat aku mengenalnya, hidupku mulai berubah. Aku mulai suka menyendiri dan bersikap aneh. Aku menjadi sosok yang kasar dan pemarah. Sampai suatu ketika, aku menerima akibatnya. Bagaimana aku bisa menjaga ibuku kalau aku tidak bisa menjaga diriku sendiri? Narkoba membunuhku. Penyalahguna narkoba bisa menimpa siapa saja, lintas usia, profesi, dan instansi, termasuk adik-adik dan anak-anak kita, generasi muda. Jangan coba-coba pakai narkoba, karena itu adalah awal dari bencana yang merusak dan mengancam masa depan bangsa. Mari kita bersinergi, berkolaborasi,
dan berkontribusi untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan narkoba menuju Bungo yang bersinar, bersih dari narkoba. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jaksa Menyapa. Masih dengan tema peran dan fungsi kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa. Kita kembali mengingatkan buat Anda semua yang ingin bertanya langsung pada kita pada kesempatan ini, kalian bisa langsung hubungi kita di nomor interaktif di 0852 7955 2240. Kita masih membahas mengenai tindak pidana korupsi dana desa. Yang kita ketahui bahwasanya dana desa ini kan cukup besar dikucurkan oleh pemerintah pusat ke setiap desa. Ada juga yang menyentuh angka 1 miliar setiap desa per tahun. Tentu pengelolaannya itu harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai dengan tema, lantas apa peran dan fungsi dari kejaksaan dalam penanggulangan dana desa? Mungkin Pak Aben bisa bantu jawab. Apa tadi? Ya, tentang apa peran dan fungsi dari kejaksaan dalam penanggulangan dana desa ini. Oh iya, tadi seperti sudah disampaikan ya di awal, peranan kejaksaan itu sebagai jaksa jaga desa, program jaksa jaga desa diharapkan dapat memberikan menghilangkan keraguan-raguan dari dengan seringnya kita, dengan dekatnya kita dengan masyarakat, dengan dekatnya pemerintah desa. Kita menjalin komunikasi sehingga saling bertukar pikiran, menghilangkan keraguan-raguan terhadap penyaluran penggunaan dana desa. Karena semua kegiatan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat itu sudah diatur dalam Perdes, Perdus ya, di Kabupaten Bungo. Dan kita tinggal melaksanakan gitu sesuai aturan. Semuanya sudah ada paket-paket kegiatannya. Nah, tinggal lagi bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Yang sering terjadi penyalahgunaan, penyimpangan itu pada saat pelaksanaan. Ya, perencanaan juga demikian, karena perencanaan kan sudah dimusyawarahkan di desa, musrenbang aja, musrenbang dusun. Dari usulan-usulan kegiatan dari lingkungan atau di dusun, dibawa ke musyawarah desa di pemerintah desa. Itulah yang dibahas, mana yang masuk skala prioritas. Itulah yang disusun dalam Perdes atau Perdus. Ya. Kalau di kejaksaan itu ada yang namanya TP4D dulu ya, itu udah ganti sekarang. Ya. Sekarang udah ganti jadi PPS ya tadi ya, pengamanan proyek strategis. Itu sebenarnya fungsi dari PPS terhadap pembangunan di desa itu apa? Mungkin Kak Reni bisa bantu jawab? Oke, terima kasih Mbak. Mungkin kalau PPS itu kurang lebih sama dengan TP4 juga. Oke. Dia berbeda nama aja. Kalau untuk fungsinya lebih pada dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan dari awal sampai akhir. Oke, kita tahan dulu, kita coba angkat, ada penelpon masuk. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Iya, halo, dengan siapa di mana? dengan Fauzan di Tanah Penggal. Fauzan Tanah Sepenggal. Ya, Oh ya, silakan Pak Fauzan, pertanyaannya ini terkait penanggulangan tindak pidana korupsi dan desa ya, peran dan fungsi kejaksaan. Boleh pertanyaannya Pak Fauzan? ya pertanyaan saya ini kan kami dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ini kan banyak yang belum mengerti juga. Sementara terkadang LSM, wartawan yang banyak terkadang menyerbu kami, bertanya, itu bagaimana cara kami menanggapi ya. Sedangkan kami tidak ada anggaran di situ. Mungkin Pak Kejaksaan mungkin lebih mengerti lah bagaimana di posisi kami. Mungkin itu dulu pertanyaan saya.
Oke, jadi pertanyaannya Pak Fauzan ini kan yang saya tangkap tadi bahwasannya mungkin pemerintahan desa itu banyak yang sebenarnya tidak begitu mengetahui tentang pengelolaan dana desa, tapi LSM, wartawan dan yang lain-lain banyak yang mendesak untuk minta kejelasan begitu ya Pak Fauzan. Bukan ya? minta kejelasan. Ya. Kadang minta kue istilah itu. Boleh diperjelas lagi Pak Fauzan? Ya minta kue. Oh minta duit. Oh, minta duit untuk apa nih maksudnya Pak Fauzan? Ya kadang kami ya cari-cari kesalahan, ya kami bingung cari kesalahan. Oh begitu. Nah, gitu. Ini ancam inilah, diduga inilah. Kami sudah merasa kami sesuai prosedur. Oke. Meminta pungutan liar lah. Oke, minta fee. Oke, Pak Fauzan, kita coba dengarkan dulu mungkin siapa Pak Aben atau Pak Yupran yang bisa bantu jawab. Pak Aben, ya boleh. Pak Aben udah bisa menangkap pertanyaan dari Pak Fauzan, udah ngerti ya? Oke. Kami itu di desa itu sering ditekan-tekan lah. Mungkin karena kami tidak mengerti, kami. Oh gitu, oke baik. Kita dengarkan dulu Pak Fauzan ya, jawaban dari Pak Aben ya. Oh iya ya. Terima kasih Intel, silakan Pak. Terima kasih Pak Fauzan dari Tanah Senggal ya. Fungsi LSM, wartawan itu kan memang ada fungsinya, fungsi kontrol ya. Jadi jangan kita merasa risih terhadap keberadaan mereka. Nah, mereka juga kita butuhkan untuk pemberitaan, apa kinerja kita, produk kita apa, karya kita apa, itu kita butuh mereka. Dan itu memang diatur di undang-undang. Ya. Nah, ada oknum ya kita bilang ya, yang mungkin yang tidak ada niatan untuk sesuatu, tapi Datuk Rio atau pemerintah desa itu merasa jadi terganggu, terhalang pekerjaannya, kan bisa aja ya. Atau ada juga oknum yang melakukan pemerasan atau intimidasi misalnya gitu. Namun sejauh kita melaksanakan tugas pokok kita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kita tidak perlu takut, tidak perlu risih. Semua itu teman kita kok. Semua itu harus kita rangkul ya, sama-sama untuk membangun desa. Ya, cuman saya itu kami di pemerintahan desa itu tidak anti kritik, bukan Pak. Tapi kami juga tahu fungsi kontrol dari LSM atau wartawan. Tapi kadang ini wartawan yang abal-abal, LSM yang abal-abal, seperti menekan. Dibuat dulu isu, kami konfirmasi, baru kami dimintai uang. Aturannya kalau mau buat isu itu, ya. Konfirmasi dulu. Ini buat isu dulu, baru konfirmasi. Itu yang kebanyakan di lapangan, Pak. Oke, berarti Bapak Fauzan ini lebih risih gitu Pak ya, karena mungkin ada risih, LSM atau wartawan bukan risih yang dalam artian abal-abal gitu ya, yang tidak ada kartu anggotanya. Kami bukan tidak mau terbuka, tapi kami juga bukan anti kritik, tapi kami itu merasa terganggu kalau dibuat isu baru minta konfirmasi. Kan ya konfirmasi dulu ke kami, baru dijelaskan. Ini dicari masalah dulu, konfirmasi, di situ dia baru minta kue-kuean itu. Jangan dikasih. Oke, baik Pak Fauzan. Mungkin gitu maksud Pak Fauzan Pak Ben ya. Mungkin karena banyak sekali LSM atau wartawan, beberapa kali ya oknum yang mencari kesalahan dulu baru minta konfirmasi. Harusnya mungkin maksud dari Pak Fauzan, harusnya mungkin LSM atau teman-teman media lebih ke mencari informasi yang akurat terlebih dahulu, baru mungkin dilakukanlah pemberitaan. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Pak Fauzan jadi ya, Pak Aben mungkin bisa dibantu kira-kira apa yang harus dilakukan, karena ini salah satu upaya penegakan hukum kali ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Pak Fauzan apabila nanti ada teman-teman rekan-rekan media atau LSM yang datang tiba-tiba terkesan seperti mengintimidasi, apa yang bisa dilakukan? Oh iya, terima kasih ya. Kalau sering orang datang kepada pemerintah desa itu menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik ya, dalam hal mana nih apa aja kegiatannya gitu. Jadi dengan kita umumkan di papan pengumuman
kegiatan proyek-proyek yang sudah akan kita laksanakan itu adalah bentuk dari pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Kita beritakan kepada semua orang, inilah kegiatan kita 1 tahun ini di desa kita. Dan silakan siapa saja boleh mengontrol. Nah, kalau sampai ada tindakan intimidasi, tentu kalau itu terdapat perbuatan melawan hukum, ya bisa melaporkan ke kita juga, karena kita sudah menjadi bagian dari program Jaksa Jaga Desa, dimanfaatkan itu Pak. Ya, kita Pak. bisa cari solusinya, jangan pernah merasa risih dengan kita. Kita nggak bayar kok Pak sama kita, jangan takut ya. Konsultasi Ya, hukum. kalau kami tidak ada rasa ketakutan, kami merasa terjaga oleh kejaksaan. Yaitu tapi kan LSM ini ya terkadang mengintimidasi. Nah, terus media-media yang kurang jelas juga. Saya kan juga paham lah sedikit-sedikit tentang undang-undang pers. Kalau dia membuat pemberitaan, saya mau melapor kemana? Ke Dewan Pers, dia tidak terdaftar. Sedangkan dia membuat produk berita yang harus dilaporkan ke Dewan Pers. Iya, oke, Sementara baik. di Dewan Pers dia terdaftar. Ya, terima Itu, Pak. kasih. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Tadi sudah dibantu jelaskan juga sama Pak Aben bahwasannya apabila nanti terjadi lagi hal-hal yang sudah mengarahkan intimidasi yang berlebihan, bisa langsung menghubungi dari pihak kejaksaan, karena kebetulan ada program Jaksa Jaga Desa ya Pak Aben ya, mungkin Pak Fauzan ya. Jadi ke depan kalau misalnya ada terjadi sesuatu seperti itu, Pak Fauzan bisa minta dulu kartu anggotanya atau seperti apa Untuk supaya lebih kegiatan jelas MTQ lagi. ini gitu saja ke kami depannya. diserbu-serbu gitu. Iya, Boleh baik. dicek semua perangkat desa. Oke, baik. Terima kasih Pak Fauzan atas waktunya dan pertanyaannya. Kita akan lanjut ke penelpon berikutnya apabila sudah ada yang masuk. Oke, ada penelpon berikutnya, silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo? 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 Ya, gimana ini? Apakah masih tersambung atau terputus? Halo? Ya, sepertinya terputus. Kita lanjut lagi sambil menunggu penelpon berikutnya. Ya, kita coba angkat dulu. Halo? Halo? Terputus. Oke. Kita masih membahas tadi yang sempat belum selesai dijelaskan oleh Kak Redi mengenai PPS, pengamanan proyek strategis. Nah, itu apa fungsinya dalam pembangunan di desa? Sesuai dengan namanya PPS ya Mbak, pengamanan pembangunan proyek strategis itu jadi itu fungsinya yang jelas melakukan mengamankan dan mendukung jalannya pembangunan di daerah kawasan di daerah masing-masing, lalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan yang dibangun. Iya. Gimana? Kita coba angkat dulu. Halo? Halo, Iya, dengan siapa di mana? Bas dari Merangin. Iya, Pak Bas dari Merangin. Iya, oke. Boleh. Iya. Pak Bas, ini Iya. kita lagi Iya. membahas mengenai peran dan fungsi kejaksaan Jauh. dalam penanggulangan Negara tindak sebelah. pidana korupsi dana desa. Pertanyaannya Iya. boleh Pak Bas? Oh, boleh. Gini, ini kebanyakan di desa, para kades dalam penggunaan dana desa, dia juga selaku PA, dia juga membelanjakan dana desa. Seharusnya kan yang membelanjakan bendahara atau ada pejabat yang ditunjuk langsung. Sekarang kan selain ini dia kades turut membelanjakan kegiatan fisik yang ada di desa. Dan lagi seandainya ada temuan, kalau menurut ini apa angka yang bisa dipermasalahkan dana desa ini berapa? Bisa diulangi sekali lagi Pak Bas dengan nada yang lebih jelas dan agak pelan sedikit Pak Bas.
Ya, ini kan terkait penggunaan dana desa Iya. oleh Kades. Kebanyakan di desa itu dalam pembelanjaan fisik dana desa yang melakukan pembelanjaan itu kan bukan bendahara, tetapi Kades itu sendiri yang melakukan pembelanjaan. Nah, apakah nilai yang bisa dipermasalahkan dari penyalahgunaan dana desa ini ada batasan-batasan atau bagaimana? Oh gitu. Oke, Pak Yupran mau bantu jawab? Ya, kita dengarkan jawaban dari Pak Yupran terlebih dahulu ya Pak Bas ya. Ya Pak, ya boleh. Ya, terima kasih Pak Abbas atas pertanyaannya. Kayaknya ini dari Kabupaten Merangin ya, kabupaten sebelah. Terima kasih. Berarti kan terkait minat dari kegiatan kita hari ini bukan hanya masyarakat Bungo, tapi juga masyarakat Merangin. Alhamdulillah. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Apa sih batasan terkait penindakan atau proses penanggulangannya ya? Jadi begini, kalau terkait tindak pidana penyalahgunaan dana desa ini pada intinya tidak ada batasan nilainya berapa. Jadi pada dasarnya penekanannya yaitu tetap apapun yang bermuara ke desa, tetap pesan pimpinan kita lihat modus operandi tadi Mbak. Apakah memang dari awal memang niatnya mau korupsi atau memang ada kelalaian dalam penerapan kebijakan. Kalau memang niatnya dari awal memang mau melakukan perbuatan koruptif, ya mau seberapa pun pasti kita tindak. Untuk apa mempertahankan oknum tersebut jikalau memang dari awal dia sudah tidak bagus. Namun apabila perbuatan tadi dilakukan memang berdasar ketidaktahuan atau terkait salah kebijakan. Contoh begini Mbak, ada satu kebijakan di tahun berjalan dia seharusnya pada tahun itu melakukan kegiatan pembangunan jalan setapak. Namun berdasarkan pertengahan tahun ada kebijakan pemerintah yang kemarin COVID Mbak, tahu-tahu itu dialokasikan untuk bantuan langsung, ya kan? Tapi mengingat kekurangtahuan tadi oknum perangkat desa tadi, tapi dia tidak melakukan APBDes perubahan. Dia serta-merta langsung mengalihkan kegiatan yang seharusnya dibangun jalan setapak, tapi langsung mencurahkan anggaran untuk kegiatan BLT. Kan pada dasar salah, karena tidak ada payung hukumnya. Seharusnya kan dilakukan perubahan anggaran dulu, dirubah menjadi untuk BLT, baru kemudian dilaksanakan. Nah, secara aturan memang salah loh. Tetapi secara prinsipal tujuannya tetap mengarah ke perintah kebijakan pusat. Ini kalau perbuatan tersebut mengadah perbuatan yang merugikan keuangan negara atau yang seharusnya dicairkan sekian 50 juta, tapi fakta yang dicairkan 40 juta, ada cuma 10 juta belum dikasihkan. Perintah kita biasanya untuk menindaklanjuti agar ditindaklanjuti diserahkan kepada yang berhak. Begitu ya Pak Bas ya. Jadi intinya untuk besaran kecilnya yang ditindak itu tidak ada. Jadi mau sekecil apapun kalau memang itu arahnya penyalahgunaan pasti akan ditindaklanjuti. Begitu Pak Bas? Cukup mengerti? Siap. Ya. Mengerti. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Bas. Jadi saya kembali menyambung pertanyaan dari Pak Bas tadi. Sebenarnya untuk yang membelanjakan dana desa ini, apakah memang ada aturannya harus bendaharanya, atau mungkin kepala desanya boleh, sekretarisnya boleh gitu, atau perangkatnya? Saya jawab. Iya. Jadi begini, kalau terkait mekanisme penggunaan dana desa kan sudah ada jelas yang namanya, kalau terkait kegiatan fisik itu kan ada yang namanya TPK. Menurut aturan terbaru ini bagus Pak, kebijakan baru ini kan untuk TPK ini tidak boleh perangkat dusun, harus kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang berada di lokasi kegiatan. Jadi biar pemerataannya merata, tidak ada keirian. Biasanya perangkat dusun semua, itulah timbul keirian biasanya. Kita coba angkat kembali teleponnya. Halo, dengan siapa di mana? Oh, terputus. Jadi kita lanjut Mbak. Terkait untuk pembelanjaan, untuk kegiatan fisik kita ambil contoh. Itu harusnya TPK. Karena dia tahu kebijakan untuk kegiatan pembangunan fisik. Tetapi terkait proses pencairan harus dilaksanakan sesuai aturan.
itulah fungsi yang namanya masing-masing perangkat dusun. Mulai dari bendahara, mulai dari sekretaris, mulai dari Datuk Rio. Di sini peran fungsi yang sangat fatal 3 ini, Mbak. Bendahara, sekretaris, sama kepala desa. Kenapa saya bilang peran fungsi itu sangat penting? Sekretaris ini tupoksinya merupakan seorang verifikator. Benar tidak permohonan TPK ini untuk mencairkan kegiatan itu sudah benar atau belum? Kita harus cek. Setiap permohonan, baik itu kwitansi, data-data harus kita cek betul. Kemudian kalau sudah betul baru kita alihkan ke kepala desa. Nanti kepala desa mempelajari lagi. Kalau sudah benar semua memang sesuai dengan kebutuhan waktu itu, ya baru diasisi untuk cairkan. Perintahkanlah bendahara untuk mencairkan. Jadi kan kita sudah punya peran masing-masing. Jangan sampai, memang sih banyak kejadian di sini bendaharanya tuh seolah-olah cuma nama, tapi semuanya bergerak ya kepala desa yang megang uang kepala desa. Sebenarnya itu kurang ini sih dalam proses birokrasi pemerintahan dusun itu kurang maksimal. Oke, baik. Sebelum kita break, kita coba angkat kembali. Halo. Dengan siapa di mana? Dengan Muhammad Latif. Dengan siapa? Muhammad Latif. Muhammad Latif. Di mana, Bapak Muhammad? Iya, di mana? Tanah Sepenggal. Tanah Sepenggalintas. Enggak, Tanah Sepenggal. Oh, Tanah Sepenggal. Oke. Ya. Oke, Bapak Muhammad Latif, ada pertanyaannya apa? Boleh? Iya. Pertanyaan saya kepada Kejaksaan Negeri Bungo terkait dengan penggunaan dana desa ini kan sekali penyelenggaraan. Dan itu terjadi memang kadang kerjasama ya, seperti kerjasama dengan rekanan terhadap proyek seperti itu. Bagaimana langkah dari Kejari Bungo, langkah pencegahan agar kasus-kasus seperti itu tidak terulang lagi, Mbak? Oke, kasus yang seperti apa maksudnya, Pak? Penyimpangan Iya, agak maaf Bapak Muhammad Latif, kurang jelas suaranya. Langkah seperti apa yang dilakukan oleh Kejari Bungo dalam kasus apa nih maksudnya, Pak? Kadang kan ada proyek-proyek di desa-desa itu. Proyek di desa, kadang kan kerjasamanya dengan rekanan, ada dugaan markup lah, markup harga. Oh gitu. Bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh Kejari Bungo agar peristiwa seperti itu tidak terulang? Terkait markup yang harga yang dinaikkan dari rekanan. Nah, itu bagaimana caranya dari tindakan dari Kejari untuk bisa supaya hal tersebut tidak terjadi gitu. Ya. Oke, baik Pak Muhammad Latif, kita dengarkan terlebih dahulu jawaban dari Pak Aben, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Fungsi kejaksaan itu kan memang banyak ya, ada 5 bidang. Salah satu bidangnya itu ada bidang perdata dan tata usaha negara. Di antaranya itu bisa memberikan pelayanan itu pendampingan hukum, bisa ya, atau pelayanan hukum. Nah, fungsi itu bisa diberdayakan oleh semua aparatur pemerintah, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, bahkan ke desa. Nah, untuk mengikat itu kita buat kerjasama, sehingga dalam penyusunan RAP ya, dalam musyawarah di dusun kita dilibatkan, artinya kita diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan pendapat atau pendapat hukum atau pendampingan, legal opinion bisa juga ya kan. Nah, di situ juga bisa memberikan saran pendapat sehingga itu bisa dijadikan dasar bagi aparat pemerintah desa. Nah, di samping itu pun meskipun tidak ada itu kan memang dalam penyusunan RAP itu kan banyak yang dilibatkan di situ. Ada pemerintah kabupaten ya yang membidangi desa, yaitu Kadis Pemdes ya, Pemdes.
Nah, ada juga pendamping dari kementerian, tadi tenaga profesional dari kementerian, itu juga punya peranan penting di situ dalam penyusunan. Sehingga kalau dibilang dia penggelembungan markup dana, kelihatan niatnya itu dari sejak awal sudah ada gitu. Kenapa? Karena pada saat musyawarah dusun itu kan sudah dibahas. Itu apakah ada yang masalah harganya, peruntukannya, dan penggunaannya gitu, Mbak. Mungkin itu. Oke, baik. Bagaimana Bapak Muhammad Latif, mengerti ya jawabannya? Masih tersambung? Sudah terputus? Sudah. Oke, sudah terputus. Baik, pemirsa, nanti kita akan kembali melanjutkan kalau masih ada yang ingin bertanya dalam program Jaksa Menyapa, tapi sesaat lagi, dan kita juga akan mengetahui nanti sejauh ini ada berapa temuankah dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Bungo. Tetap bersama kami dalam Jaksa Menyapa. Kumpul bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Di sini tempatnya. Marka, main bareng komoditas. Hanya di Jigo TV, selalu di hati. Namaku Rehan. Menurut ibu, aku anak yang baik, sopan kepada orang tua, dan dikenal santun kepada guru. Bahkan di mata teman-teman, aku adalah sosok yang periang. Sampai suatu saat aku mengenalnya, hidupku mulai berubah. Aku mulai suka menyendiri dan bersikap aneh. Aku menjadi sosok yang kasar dan pemarah. Sampai suatu ketika, aku menerima akibatnya. Bagaimana aku bisa menjaga ibuku kalau aku tidak bisa menjaga diriku sendiri? Narkoba membunuhku. Penyalahguna narkoba bisa menimpa siapa saja, lintas usia, profesi, dan instansi, termasuk adik-adik dan anak-anak kita, generasi muda. Jangan coba-coba pakai narkoba, karena itu adalah awal dari bencana yang merusak dan mengancam masa depan bangsa. Mari kita bersinergi, berkolaborasi, dan berkontribusi untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan narkoba menuju Bungo yang bersinar, bersih dari narkoba. Ibadah kita pun sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maka yang tertinggi ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Walaupun sedikit, yang penting Allah ridho. Daripada banyak, Allah tidak ridho. Artinya apa? Keriduan itulah membuat kepantasan kita untuk mendapat rahmat Allah. Semua yang hidup akan mati. Sehingga yang Allah terima adalah orang-orang yang ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setiap awal ada akhir. Ingat, batas waktu. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Saatnya berpolitik cerdas dan santun. Peran OKP dalam pemilu 2024, apakah sebagai pengawasan atau mungkin hanya sebagai penonton saja? Gunakan hak pilih, jangan asal pilih. Seperti ini, jadi ada semua mahasiswa itu punya hak untuk bersuara, untuk memilih siapa presiden dan siapa wakil presidennya. Cerdas berpolitik setiap Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Bungo TV, selalu di hati. Kumpul, bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Di sini tempatnya. Marka, main bareng komunitas. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Namaku Rehan. Menurut ibu, aku anak yang baik, sopan kepada orang tua, dan dikenal santun kepada guru. Bahkan di mata teman-teman, aku adalah sosok yang periang. Sampai suatu saat aku mengenalnya, hidupku mulai berubah. Aku mulai suka menyendiri dan bersikap aneh. Aku menjadi sosok yang kasar dan pemarah. Sampai suatu ketika, aku menerima akibatnya. Bagaimana aku bisa menjaga ibuku kalau aku tidak bisa menjaga diriku sendiri? Narkoba membunuhku. Penyalahguna narkoba bisa menimpa siapa saja, lintas usia, profesi, dan instansi, termasuk adik-adik dan anak-anak kita, generasi muda. Jangan coba-coba pakai narkoba, karena itu adalah awal dari bencana yang merusak dan mengancam masa depan bangsa. Mari kita bersinergi, berkolaborasi, dan berkontribusi untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan narkoba menuju Bungo yang bersinar, bersih dari narkoba. Ibadah kita pun sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maka yang tertinggi ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Walaupun sedikit, yang penting Allah ridho. Daripada banyak, Allah tidak ridho. Artinya apa? Keriduan itulah membuat kepantasan kita untuk mendapat rahmat Allah. Semua yang hidup akan mati. Sehingga yang Allah terima adalah orang-orang yang ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap awal ada akhir. Ingat, batas waktu. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Saatnya berpolitik cerdas dan santun. Peran OKP dalam pemilu 2024, apakah sebagai pengawasan atau mungkin hanya sebagai penonton saja? Gunakan hak pilih, jangan asal pilih. Seperti ini, jadi ada semua mahasiswa itu punya hak untuk bersuara,
untuk memilih siapa presiden dan siapa wakil presidennya. Cerdas Berpolitik setiap Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Bunga TV, selalu di hati. Kumpul, bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Sini tempatnya. Marka, main bareng komoditas. Hanya di Bunga TV, selalu di hati. Namaku Rehan. Menurut ibu, aku anak yang baik, sopan kepada orang tua, dan dikenal santun kepada guru. Bahkan di mata teman-teman, aku adalah sosok yang periang. Sampai suatu saat aku mengenalnya, hidupku mulai berubah. Aku mulai suka menyendiri dan bersikap aneh. Aku menjadi sosok yang kasar dan pemarah. Sampai suatu ketika, aku menerima akibatnya. Bagaimana aku bisa menjaga ibuku kalau aku tidak bisa menjaga diriku sendiri? Narkoba membunuhku. Penyalahguna narkoba bisa menimpa siapa saja, lintas usia, profesi, dan instansi, termasuk adik-adik dan anak-anak kita, generasi muda. Jangan coba-coba pakai narkoba, karena itu adalah awal dari bencana yang merusak dan mengancam masa depan bangsa. Mari kita bersinergi, berkolaborasi, dan berkontribusi untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan narkoba menuju bunga yang bersinar, bersih dari narkoba. Masih bersama kami dalam Jaksa Menyapa. Kita akan kembali melanjutkan obrolan kita mengenai tindak pidana korupsi dana desa, dan kita akan mengetahui apa saja peran dan fungsi dari kejaksaan. Seperti tadi yang saya katakan, mungkin pemirsa yang paling ditunggu-tunggu ingin mengetahui sejauh ini Pak Aben sudah ada berapa temuan dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Bungo? Oh ya. Selama saya bertugas di Kejaksaan Negeri Bungo ini, sudah ada 3 desa ya yang kita tindak lanjuti dengan bekerja sama dengan APIP, dan berhasil kita pulihkan keuangan negara sekitar 200-an juta. 200-an ya, juta, ya, dari 3 desa. Dari 3 desa ini ya. Berarti 3 desa ini dalam tahap udah mencapai selesainya atau mungkin baru sedang masih dalam proses pengembangannya? Sudah dikembalikan, Pak. Sudah dikembalikan ya, ke kas negara. Oke. Tadi kita di awal Pak Yupran sempat menyinggung juga bahwasannya ada yang istilahnya toleransi apabila ketidaktahuan dari si pengguna dana desa tersebut terhadap aturan-aturannya. Maka dimintalah untuk mengembalikan terlebih dahulu. Terhadap kasus yang bergulir nih Pak ya, misalnya jika kerugian dikembalikan, apakah proses hukum itu tetap berjalan? Jadi begini, mengingat
tahapannya itu kan di tahapan di Kejaksaan Negeri Bungo itu makanya ada 2 bidang, Mbak. Ada Intel sama Pitsus. Iya. Jadi peran fungsi Intel ini adalah untuk menerapkan yang namanya upaya preventif. Ketika memang temuan itu sudah dikembalikan, sedangkan proses ini kan kalau di tahapan di kami penyelidikan. Nah, ketika perbuatan melawan hukumnya ada kerugian negara sudah dipulihkan, berarti kan tidak ada kerugian negara. Jadi konsekuensi yuridis atau konsekuensi hukumnya mau tidak mau ini laporan kita tutup. Namun jika di kemudian hari memang ada alat bukti lain, Pak, yang mengarahkan memang perbuatan itu ada lagi, ya tidak menurut kemungkinan ini bisa dibuka kembali. Tapi fokus kepada temuan awal jadi tutup karena kerugian negara sudah terpulihkan. Itu. Ini juga kan amanat dari Pak Joko Widodo juga, Pak Presiden kita, bahwa utamakanlah pemulihan. Kalau untuk mekanismenya sendiri Pak Aben, bagaimana mekanisme pencegahan dan penanganan serta hambatan dalam pengelolaan dana desa? Kalau mekanismenya seperti itu tadi dibilang Pak Yupran ya, fungsi pencegahan itu diutamakan, diutamakan, dan penindakan itu sebagai upaya hukum terakhir, ya, ultimum remedium kalau bahasa hukumnya. Nah, hambatan-hambatan yang sering kita hadapi itu hampir pasti sebenarnya tergantung data yang kita berhasil kita peroleh ya, kita peroleh. Ada yang cepat, ada yang bisa, ada yang tidak kooperatif, ada yang pernah sampai melarikan diri dari tanggung jawabnya selaku kepala desa, dan sudah diproses sekarang ke persidangan. Kalau untuk kewenangan dari kejaksaan itu sendiri dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dana desa seperti apa? Nah, itu tadi dia kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu, kita punya program Jaksa Jaga Desa. Nah, diharapkan kepada semua aparatur pemerintah desa untuk bekerja sama dengan kita Kejaksaan Negeri Bungo dalam hal pelaksanaan penggunaan dana desa secara efektif dan optimal, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat itu, apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Nah, seperti yang kita tahu juga nih ya Pak Aben ya, bahwasannya ada kerjasama antara Kejaksaan dengan Kemendagri dan Kemdes PDDT dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan pengawasan pada penyaluran dana desa. Itu seperti apa bentuk kerjasamanya Pak Ben? Nah itu dia, kerjasama yang dimaksud itu adalah dalam hal ada laporan pengaduan, kita dengan APIP ya, inspektorat, diharapkan ada sinergitas ya, supaya terhadap laporan-laporan pengaduan ini bisa cepat diatasi. Di antaranya karena tugas inspektorat selaku APIP ini, aparat pemeriksa internal pemerintah, itu kan melakukan pemeriksaan secara rutin, ya, sehingga kalau ada laporan pengaduan, begitu kita sorongkan, dia udah punya data. Nah, dia tidak mencari lagi, kami mau telusuri, kami dalami. Nah, di situ peran APIP itu sangat besar. Ya, kemarin ditekankan oleh Bapak Presiden juga, agar APIP ini memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk cepat dalam menanggapi laporan pengaduan atau permintaan bantuan dari aparat penegak hukum terhadap aparat pemeriksa internal pemerintah atau inspektorat. Ya. Kak Reni, yang tadi sempat terputus dan belum tuntas ya menjelaskannya tentang fungsi dari PPS pengamanan proyek strategis ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, PPS itu kan pengamanan pembangunan strategis. Jadi fungsinya pun untuk fungsi PPS itu sendiri untuk mengamankan pembangunan, terus melakukan monitoring dan evaluasi, dan melakukan seperti melaksanakan penegakan hukum represif apabila kita menemukan tindakan penyelewengan, dan mungkin seperti lebih fungsinya mungkin untuk sebagai dapat memberikan pendampingan hukum.
apa yang membedakan antara PPS ini dengan yang dulu yang namanya TP4D? Apakah cuma hanya berubah nama saja atau mungkin ada hal penambahan atau mungkin apa gitu kelebihan dan ininya? Ya. Oh ya, kalau dari segi pelaksanaan ya Mbak ya, mekanismenya tidak begitu jauh berbeda, tapi dulu yang pandangan negatif dari orang ya, karena TP4 ini banyak dimanfaatkan oleh oknum ya untuk disalahgunakan, ada minta proyek gitu ya, ada yang menerapkan fee berapa gitu kan, mengharuskan. Tapi sekarang dengan pengamanan kan beda dari tadi dengan pendampingan menjadi pengamanan, artinya kita harus aktif di sini ya, aktif untuk memonitor pelaksanaan dari apa yang kita kawal. Kita pastikan kegiatan tersebut tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan, ya, tahapan-tahapan itu. Tentunya dengan adanya keberadaan kita di situ, gangguan-gangguan yang dihadapi, hambatan-hambatan AGHT ya, menyangkut AGHT, ancaman, hambatan, gangguan, tantangan oleh pelaksana kegiatan itu dapat teratasi gitu. Oke. Kalau Pak Ben sendiri untuk bertugas di Kabupaten Bungo ber-7 bulan. Nah, kalau Pak Yufran sendiri melihat yang mungkin lebih lama dari Pak Aben di Bungo ini, kasus dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Bungo ini dari tahun ke tahun, apakah ada peningkatan atau mungkin penurunan? Kalau untuk dari tahun ke tahunnya secara random kurang lebihnya hampir sama. Hampir sama. Kenapa ya? Karena dibilang banyak juga enggak, tapi dibilang sedikit ya lumayan. Kalau di random hampir sama. Ya. Karena saya juga ditempatkan di Intel dari awal penempatan di Bungo memang sudah di sini ditempatkan. Kurang lebih 6 tahun di sini. Berarti sama lah ya dari tahun ke tahun, mungkin dibilang banyak juga enggak gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, mungkin yang info yang Bapak dapatkan dibandingkan kabupaten lain, Kabupaten Bungo kira-kira termasuk golongan yang banyak atau rendah? Kalau dibanding dengan kabupaten lain mungkin lumayan banyak. Ini merupakan wujud perhatian dari masyarakat kita, mungkin kepedulian dari masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Ini bagus sebenarnya, Mbak, bagus sekali. Berarti kan yang turut serta dalam mengawasi itu bukan hanya APH ataupun pemerintah daerah, tapi masyarakat secara langsung. Ini wujud kepedulian bagus. Kalau bisa memang harus turun langsung masyarakat, tapi tetap kita laksanakan sesuai mekanisme. Iya. Mungkin sama seperti kasus narkoba, bahwasanya Bungo dibilang tingkat narkobanya tinggi, padahal mungkin tingkat kasus yang dilaporkan yang berhasil diungkap itu yang banyak, bukan dari narkoba yang terlalu banyak gitu ya. Mungkin sama seperti ini. Jadi kalau untuk kedepannya Pak Yufran, harapan dari Kejaksaan sendiri terhadap pengelolaan dana desa dari Bapak dulu? Harapan kita kepada khususnya perangkat desa untuk lebih mempertajam lagi sumber daya pengetahuannya, mengingatkan kita itu tidak mau dengar lagi dengan alasan tidak tahu. Ketika aturan itu sudah diterapkan, kan semua orang wajib dianggap tahu. Jadi dengan hadirnya Kejaksaan sebagai jaksa jaga desa, kita sudah membuka ruang kepada perangkat desa bahwa jaksa itu hadir untuk menemani kalian, untuk mendengarkan keluhan kalian. Jikalau memang ada yang perlu kami konsultasikan atau perlu kalian konsultasikan, perlu pendapat hukum terkait apapun itu, kami siap memberi bantuan itu. Bukan berarti kami membacking, bukan, jangan salah tafsir ya. Ketika kalian salah ya mau tidak mau kita proses, tetapi kita hadir sekarang sebagai teman, sebagai sahabat untuk membantu kalian menyelesaikan masalah agar pemulihan ekonomi nasional ini tujuan dari pemerintah pusat bisa tercapai dengan maksimal. Makanya ada slogan Kejaksaan seluruh Indonesia ini adalah kenali hukum, jauhi hukuman. Dengan kita banyak membaca peraturan perundang-undangan, dengan banyak membaca dengan apa tupoksi kita masing-masing, maka kita akan terhindar dari hukuman. Oke, kita coba angkat terlebih dahulu ini telepon di segmen terakhir. Halo. Terputus. Oke, kita kembali mengingatkan untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya, sebelum segmen ini kita tutup, kita masih menerima para penelpon. Langsung saja telepon kami di 0852 7955 2240. Oke, berarti slogan tadi apa, Pak? Kenali hukum, jauhi hukuman. Oke.
Itu kalau dari Pak Yupran, cukup harapannya ada lagi? Harapan kita yaitu biar kita sama-sama mempelajari, sama-sama menggali ilmu terus-menerus supaya sama-sama memberi masukan. Iya. Kami pun tidak sempurna, Mbak. Iya. Kami pun sebagai jaksa maupun kejaksaan ini tidak sempurna. Iya. Tidak semua undang-undang itu kami hafal, enggak. Tapi setidaknya kita mengerti apa yang maksud ingin ditanyakan orang. Kalau memang kami tidak tahu, kami pasti menggali, mencari lagi, membaca lagi. Jadi kalau kita sudah sama-sama menggali ilmu, ya insya Allah kita sama-sama memberi sumbangsi yang terbaik lah untuk kebaikan negeri. Iya, intinya kita harus bertanggung jawab ya Pak ya dengan Iya. apa yang kita pegang, apa yang amanah Iya. yang diberikan kepada kita, kita Iya. harus tanggung jawab Iya. gitu. Oke, mungkin Kak Reni ingin menambahkan harapan terhadap pengelolaan dana desa ini ke depannya seperti apa gitu. Mungkin kurang lebih sama ya Iya. dengan yang disampaikan dengan Pak Yupran, agar aparat desa ini banyak bertanya. Jadi penggunaan dana desa ini kemana? Jadi lebih pada penggunaannya itu memang benar-benar tersalurkan. Iya. Jadi nggak kan kebanyakan gini Mbak, kalau misalnya yang banyak kita temui, mereka ibaratnya memberikan apa ya namanya ya, apa sih istilahnya itu apalah sebutannya saya agak ini juga. Jadi kalau misalnya ada pembangunan yang seharusnya tidak menggunakan dana itu, tapi karena dana itu menganggur, ibaratnya mereka sendiri yang menggunakan dana itu untuk pembangunan, seharusnya kan itu tidak benar. Jadi itu yang tadi saya bilang, mungkin banyak-banyak bertanyalah kepada, mungkin kami kalaupun nanti ditanyakan kami tidak tahu pun, kami akan menanyakan, memberi ibaratnya berkoordinasi untuk yang sama yang lain. Iya. Mungkin itu aja. Iya, intinya jangan sungkan Jangan untuk malu membaca. untuk bertanya. Iya, jangan malu Iya. untuk bertanya ya. Malu bertanya nanti kita jalan-jalan jadi. Oke, untuk Pak Aben sendiri nih apa harapan dari kejaksaan terhadap pengelolaan dana desa? Ya, terima kasih. Harapan kami tentunya dengan keberadaan kejaksaan ya di tengah-tengah masyarakat dengan program Jaksa Jaga Desa, pemerintah desa di seluruh Kabupaten Bungo ya dapat melaksanakan penggunaan dana desa itu sebagaimana yang sudah digariskan ya, sebagaimana yang ada dalam Perdus, sehingga pembangunan yang diharapkan pemerintah pusat itu dapat tercapai dan masyarakat merasakannya langsung gitu ya. Semua yang orang-orang yang ada di sekitar itu diberdayakan, itulah ada pemberdayaan masyarakat itu. Contoh nih ya, salah satu yang pernah kami rasakan itu kegiatan terhadap ada satu kegiatan yang disuruhkan oleh desa itu untuk menyekolahkan salah satu warganya untuk mengikuti kursus bengkel misalnya gitu kan, atau salon. Jadi suatu saat nanti tidak perlu orang harus ke kota untuk salon. Ya, padahal kebutuhan masyarakat itu kan misalnya untuk acara-acara pesta, acara-acara hajatan-hajatan ya pernikahan itu kan sudah ada tersedia di masyarakat itu sekitar sendiri, sehingga dengan lengkapnya kebutuhan di masyarakat, lengkapnya sarana prasarana yang ada di sekitar masyarakat itu nggak perlu dia harus jauh-jauh ke kota. Iya, benar. Nah, salah satu lagi dengan program dana desa ini kita harus manfaatkan mumpung ada dari kucuran dari pemerintah pusat. Kenapa? Kalau besok tidak ada lagi kita atau dikembalikan ke kabupaten misalnya pengelolaannya, tidak semua desa akan merasakan pembangunan gitu, akan menikmati pembangunan. Nah, dengan masih tersedianya dana desa dari pemerintah pusat ini, marilah kita manfaatkan, mari kita gunakan sebagaimana yang sudah digariskan. Iya. Walaupun tujuannya baik dalam menggunakan dana desa, tapi seperti yang sampaikan Kak Reni harus bertanya juga ya Pak ya, apakah dana ini bisa kita gunakan untuk hal yang tujuannya baik, karena kan tadi supaya tidak salah peletakan ya, salah penggunaan dari dana tersebut. Oke. Untuk program Jaksa Jaga Desa menurut saya itu merupakan program yang sangat baik, mudah-mudahan juga berdampak baik juga untuk kedepannya, khususnya untuk Kabupaten Bungo, baik kepada aparatur desa ataupun masyarakat di desa, supaya lebih memahami lagi terhadap pengelolaan dana desa ini seperti apa. Dan besok pelaksanaan pertama berarti di kecamatan di Rantau Pandan. Oke, kecamatan Rantau Pandan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni. Direncanakan 22 Juni 2023. Oke, mungkin untuk masyarakat Kecamatan Rantau Pandan yang menyaksikan tayangan ini,
bersiap-siaplah akan kedatangan dari para pihak kejaksaan. Kita sebenarnya mau closing, tapi kita coba angkat penelpon ini yang terakhir sebagai penutup kita. Halo, terputus? Oke, sip, baiklah. Kalau begitu, jadi untuk kecamatan yang lain silakan menunggu antrian untuk program Jaksa Jaga Desa, karena semua kecamatan akan didatangin kan Pak ya? Oke, baik kalau begitu. Terima kasih untuk semua pemirsa sudah menyaksikan tayangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber Pak Yupran, Pak Aben, Kak Reni, dan satu lagi Pak Buhari juga terima kasih. Sampai ketemu kembali di Jaksa Menyapa berikutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan Jaksa Menyapa hari ini. Saya Des Priyanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga TV selalu di hati.